Usai deklarasi bakal calon presiden, baca pres, dan bakal calon wakil presiden, bacawa pres, Anies Baswedan, dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, kini muncul isu baru. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Cak Imin, dikabarkan berpeluang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja. Potensi Cak Imin bakal dipanggil KPK ini, lantaran Wakil Ketua DPR 2019 hingga 2024 itu merupakan menteri saat kasus ini terjadi. Kala itu, Cak Imin diketahui menjabat sebagai Menaker periode 2009 hingga 2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SB. Menurut PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, opsi pemanggilan ini timbul karena kasus dugaan korupsi terjadi selama masa jabatan Cak Imin sebagai Menteri Tenaga Kerja. Asep mengatakan, opsi pemanggilan tidak hanya terbatas pada Cak Imin. Namun, juga dialamatkan kepada semua pejabat yang bertugas di lingkungan Kemenaker pada saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Saat ini, KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kemenaker pada tahun 2012. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pun mengonfirmasi bahwa tersangka terdiri dari 2 aparatur sipil negara, ASN, dan 1 pihak swasta. Meski demikian, penyidik KPK masih dalam proses pengumpulan alat bukti serta pemeriksaan saksi-saksi terkait perkara ini. Mereka juga menduga adanya kerugian negara yang timbul dari kasus dugaan korupsi ini. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidik KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Tenaga Kerja pada tanggal 18 Agustus 2023. Meskipun detail temuan dari penggeledahan tersebut belum diungkapkan secara rinci oleh KPK. Ali Fikri mengatakan, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Sistem proteksi TKI ya, saat ini kan masih terus berjalan ya, pemeriksaan saksi masih dilakukan. Itu materi proses penyidikan ini terus kami lakukan. Kemarin dan hari ini juga kami memanggil saksi-saksi. Jadi kami sih berharap teman-teman tidak masuk ke materinya gitu ya. Karena nanti kalau masuk materinya mengganggu proses penyidikan yang sedang kami lakukan gitu ya. Tapi yang pasti bahwa betul ada tersangkanya, ya kami sudah sampaikan. Terkait dengan apa pengadaan barang jasa dari Sistem Proteksi TKI. Tahunnya berapa nanti kami terus gali dulu proses penyidikan. Yang diperiksa itu tahun 2012, Ketua Panitia Pengadaan 2012. Ya nanti artinya kan begini, proses itu kan terus berjalan, sehingga tidak bisa kami tentukan, kami tutup dalam tahun tertentu misalnya. Itu kan. Ya, nanti kami sampaikan ketika kami umumkan tersangka kan konstruksinya gitu nanti akan disampaikan. Mas, hari ini kan diperiksa Ani Sulistyawati itu yang merupakan ketua dari Lelang yang menyatakan bahwa sebenarnya ada perintah untuk menunjuk beberapa perusahaan dan itu terjadi di area tahun 2015. Nah itu apa materi pemeriksaan apa memang dikonfirmasi sebenarnya adanya penunjukan sebuah perusahaan dalam pengadaan proteksi TKI? Ya, jadi kan begini ya, pengadaan barang dan jasa itu kan pasal 2, pasal 3. Unsurnya kan setiap orang melawan hukum, menguntungkan dirinya dan orang lain, sehingga menimbulkan kerugian keuangan. Jadi dari 4 unsur itulah yang digali dari setiap saksi. Itu kami pastikan, tidak akan lepas dari itu. Ketika saksi panggil, apakah tahu proses pengadaan barang dan jasa, apa dasarnya, mekanisme seperti apa, apakah sesuai dengan aturan hukum tidak, ya itu yang didalami gitu ya. Nah itu, jadi ya semua saksi pasti akan arahnya ke sana yang akan didalami karena ini kan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan itu bau-bau burung. Yang pasti ketika naik proses penyidikan, maka unsurnya terpenuhi setidaknya sebagai bukti permulaannya adalah setiap orangnya terpenuhi, melawan hukumnya ada, merugikan keuangan negaranya ada, menguntungkan dirinya ataupun orang lain itu ada. Nah itu Mas Mario, sehingga itu yang menjadi dasar kami melanjutkan proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Ini kan sudah cukup banyak saksi yang dikonfirmasi terkait pengadaan TKI di Kemenaker. Ada kemungkinan nggak untuk memanggil pengguna anggaran
yang bertanggung jawab dalam memunculkan pengadaan tersebut? Iya, jadi kan begini, membuktikan unsur-unsur pasal itu pasti dari dulu yang akan dikonfirmasi sebagai saksi sehingga menjadi utuh sebuah satu konstruksi pengadaan barang dan jasa. Itu prinsipnya seperti itu, Mas Wado. Jadi tidak kemudian hanya berdasarkan informasi dari panitianya saja misalnya, tetapi dari proses-proses awal sampai akhir itu pasti nanti akan didalami dan ditanyakan pada saksi dipanggil oleh tim penyidik. Tapi sekali lagi materinya tidak akan pernah kami sampaikan karena sekali lagi itu mengganggu proses itu. Ya, oke. Soal lagi Mas. Ya. Respon gugatan pra peradilan. Usai deklarasi bakal calon presiden, baca pres, dan bakal calon wakil presiden, baca wapres, Anies Baswedan, dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, kini muncul isu baru. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Cak Imin, dikabarkan berpeluang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja. Potensi Cak Imin bakal dipanggil KPK ini, lantaran Wakil Ketua DPR 2019 hingga 2024 itu merupakan menteri saat kasus ini terjadi. Kala itu, Cak Imin diketahui menjabat sebagai Menaker periode 2009 hingga 2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SB. Menurut PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, opsi pemanggilan ini timbul karena kasus dugaan korupsi terjadi selama masa jabatan Cak Imin sebagai Menteri Tenaga Kerja. Asep mengatakan, opsi pemanggilan tidak hanya terbatas pada Cak Imin. Namun, juga dialamatkan kepada semua pejabat yang bertugas di lingkungan Kemenaker pada saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Saat ini, KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kemenaker pada tahun 2012. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pun mengonfirmasi bahwa tersangka terdiri dari 2 aparatur sipil negara, ASN, dan 1 pihak swasta. Meski demikian, penyidik KPK masih dalam proses pengumpulan alat bukti serta pemeriksaan saksi-saksi terkait perkara ini. Mereka juga menduga adanya kerugian negara yang timbul dari kasus dugaan korupsi ini. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidik KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Tenaga Kerja pada tanggal 18 Agustus 2023. Meskipun detail temuan dari penggeledahan tersebut belum diungkapkan secara rinci oleh KPK. Ali Fikri mengatakan, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Sistem proteksi TKI ya, saat ini kan masih terus berjalan ya, pemeriksaan saksi masih dilakukan. Itu materi proses penyidikan ini terus kami lakukan. Kemarin dan hari ini juga kami memanggil saksi-saksi. Jadi kami sih berharap teman-teman tidak masuk ke materinya dulu gitu ya. Karena nanti kalau masuk materinya mengganggu proses penyidikan yang sedang kami lakukan gitu ya. Tapi yang pasti bahwa betul ada tersangkanya, ya kami sudah sampaikan. Terkait dengan apa pengadaan barang jasa dari Sistem Proteksi TKI. Tahunnya berapa nanti kami terus gali dulu proses penyidikan. Yang diperiksa itu tahun 2012, Ketua Panitia Pengadaan 2012. Ya nanti artinya kan begini, proses itu kan terus berjalan. Sehingga tidak bisa kami tentukan, kami tutup dalam tahun tertentu misalnya. Nah, itu kan. Ya, nanti kami akan sampaikan ketika kami umumkan tersangka kan konstruksinya gitu nanti akan disampaikan. Hari ini kan di periksaan Sulistyowati itu yang merupakan ketua dari lelang yang menyatakan bahwa sebenarnya ada perintah untuk menunjuk beberapa perusahaan dan itu terjadi di area tahun 2015. Nah itu apa materi pemeriksaan apa memang dikonfirmasi sebagai adanya penunjukan sebuah perusahaan dalam pengadaan proteksi TKI? Ya, jadi kan begini ya, pengadaan barang dan jasa itu kan pasal 2, pasal 3. Unsurnya kan setiap orang melawan hukum, menguntungkan dirinya dan orang lain, sehingga menimbulkan kerugian keuangan. Jadi dari 4 unsur itulah yang digali dari setiap saksi. Itu kami pastikan, tidak akan lepas dari itu. Ketika saksi panggil, apakah tahu proses pengadaan barang dan jasa, apa dasarnya, mekanisme seperti apa, apakah sesuai dengan aturan hukum tidak, ya itu yang didalami gitu ya. Nah itu jadi ya semua saksi pasti